Halo sobat semuanya, kembali lagi bersama saya di Making Safaris Channel. Nah teman-teman, di video kali ini saya ingin memberikan pengetahuan seputar dunia Microsoft Word, dan fokusnya adalah pada menu reference. Oke, untuk itu teman-teman, sebelum kita lanjut pada videonya, teman-teman jangan lupa untuk tekan like, komen, subscribe, dan share kepada siapa saja sehingga video ini bisa berkembang dan juga bisa mendukung channel ini untuk tetap terus berkembang dan maju. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas terkait dengan menu referensi yang ada pada Microsoft Word. Dan untuk teman-teman ketahui bahwa icon perintah yang terdapat pada tab referensi yang di bawah ini secara umum itu digunakan untuk properti seputar rujukan atau referensi yang berkaitan dengan dunia perbukuan. Sebuah perbukuan yang bahenol perlu dilengkapi dengan atribut referensi yang lengkap agar ide yang tertuang dalam semakin gagah dan perkasa, sobat. Untuk itu, misalnya teman-teman yang mana merupakan calon-calon sarjana atau calon-calon mahasiswa yang mau ujian akhir, mungkin perlu mengakrabkan diri dengan tab referensi ini pada Microsoft Word sebagai persiapan menyambut tugas akhir yang sangat dituntut untuk melengkapi dengan atribut referensi semisal sini ya teman, footnote dan endnote itu yang paling penting dari sini ya. Footnote dan endnote ya. Jadi teman-teman, pada menu tab referensi ini itu terdapat pada 6 grup. Jadi grup yang pertama itu adalah table of contents. Itu ada 3 icon, yaitu table of contents, articles, dan update table. Yang kedua itu grup footnotes. Itu ada beberapa icon, yaitu pertama insert footnote, insert endnote, dan next footnote. Dan juga teman-teman, untuk grup yang ketiga itu adalah citations dan bibliografi. Itu ada beberapa ikon. Yang pertama insert citations, manage source, style, bibliografi, dan update. Dan grup yang keempat itu adalah caption. Itu ada insert caption, insert table of keywords, dan cross reference dan update table. Grup yang kelima itu terdapat icon mark entry, insert index, dan update index. Dan yang grup terakhir adalah table of outtakes. Itu ada mark citation dan insert table of outtakes. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya akan saya pandukan bahwa ikon perintah pada grup table of contents ini akan saya bahas di bawah ini ya, secara satu persatu. Baik, yang pertama kita masuk pada grup satu, itu ikon perintah yang terdapat pada grup table of contents ini. Itu ada 3 ikon. Yang pertama table of contents, articles, dan update table. Ya teman-teman, menu table of contents digunakan untuk pengelolaan daftar isi ya. Ini fungsi dalam pengelolaan daftar isi ya. Dengan menu ini, user bisa menyiapkan daftar isi otomatis pada sebuah halaman dokumen. Bila mode otomatis yang dipilih, maka fitur ini akan mencari judul dan subjudul secara otomatis dari file dokumen yang tengah kita buat atau tengah kita garap ya teman-teman. Itulah sebabnya sebelum teman-teman perlu memformat heading style atau format judul pada sebuah dokumen yang tengah dikerjakan. Dengan kata lain, daftar ini sebaiknya disiapkan ketika judul atau subjudul sudah terbentuk, meskipun hanya sebagian saja. Dengan menu ini pula kita bisa dengan leluasa dapat mengatur daftar isi yang sudah disiapkan. Contoh saya ambil satu.
Jadi secara otomatis ya teman-teman ya. Tapi untuk prakteknya teman-teman nanti karena ini baru tahap pengenalan, sehingga teman-teman bisa merasa ini penting, maka silakan teman-teman tinggalkan komentar di kolom komentar supaya nanti saya bisa praktik nanti cara-caranya. Karena ini saya cuma membahas pengenalan pada menu reference. Oke teman-teman, yang berikut kita masuk pada perintah ATIX. Jadi teman-teman, perintah ATIX digunakan untuk mengelola paragraf terpilih dalam kaitannya sebagai entry dalam daftar isi yang sudah dibuat. Tentu teman-teman tahu bahwa mesin otomatis tidak selamanya dapat menjalankan tugas sendiri yang sangat detail ya. Sehingga perlu adanya opsi yang memungkinkan user untuk melakukan kustomisasi dan nanti ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tak jarang teman-teman di tengah penulisan akan membaca sebuah alinea yang biasanya sebagai judul. Kasus ini teman-teman mungkin menghendaki sebuah judul untuk dimasukkan ke dalam subjudul, namun sistem justru menjadikannya sebagai judul bukan karena secara otomatis, sehingga langkah kustomisasi tampak perlu dilakukan agar hasil pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan. Di sini fungsi sebenarnya dari perintah ini, bila diklik menunya akan memunculkan full dot. Sudah klik ya. Yang terdiri dari beberapa opsi pendukung sisipan tersebut. Teman-teman bisa milih apakah mau siapkan sebagai judul level 1 atau subjudul level 2 dan lain-lain. Jadi untuk prakteknya nanti juga ya teman-teman akan pada video selanjutnya. Yang ketiga adalah perintah update table. Jadi teman-teman, perintah update table digunakan untuk memperbarui daftar isi ya. Ini ya. Adanya perubahan pada sebuah dokumen, misalnya saat Anda atau teman-teman menghapus suatu judul atau subjudul, tidak secara otomatis mengaruhi situs dari daftar isi. Update table berfungsi untuk sinkronisasi antara daftar isi dengan perubahan terkini dalam dokumen. Oke teman-teman ya. Kita masuk pada paragraf yang kedua, yaitu pada grup footnotes. Itu ikonnya ada beberapa seperti ini ya. Insert footnote, insert endnote, dan next footnote. Teman-teman, pada umumnya semua ikon perintah yang terdapat pada grup footnotes ini merupakan pengelola referensi tulisan. Jadi teman-teman, grup ini memiliki flyout di bagian kanan bawahnya yang berisi properti lebih detail seputar referensi dokumen. Dan juga teman-teman, di dokumen ini kan sudah sampaikan bahwa dia ada 4 icon. Yang pertama itu insert footnote, insert endnote, next footnote, dan subnote. Baik, yang pertama insert footnote digunakan untuk menyisipkan catatan kaki atau rujukan yang berada di bagian bawah halaman atau footer. Jadi dia di atas. Nah, tuh. Jika kita pindah ke bawah, kita klik footnote, maka akan muncul ke bawah. Ya. Teman-teman, suatu istilah kadang perlu untuk menjelaskan lebih detail untuk memunculkan pemahaman yang konkret, namun tidak mungkin dijelaskan dalam paragraf pembahasan. Bila dipaksa akan memutuskan alur bahasa itu sendiri, sehingga sebagai alternatif, teman-teman menyisipkan catatan kaki untuk menjelaskan lebih detail tentang istilah yang dipakai. Biasanya teman-teman yang ini itu terdapat di buku-buku mata kuliah, itu saya tahu, itu pasti ada catatan kaki. Oke ya teman-teman, cara prakteknya tadi saya sudah berikan sedikit. Nanti selanjutnya untuk secara lebih detailnya lagi, teman-teman saya akan berikan pada video-video berikutnya. Yang berikut tentang endnote yang ini ya.
EndNote ini digunakan untuk menyisipkan catatan di akhir bab. Nah, ini karena belum ada dokumen maka saya buat sesuai dengan yang ada saja. Namun demikian, cara penggunaannya sama. Bila perintah EndNote diklik, sistem akan membawa kita pada akhir bab dan mempersiapkan kita untuk menuliskan catatan mengenai kata tertentu yang sudah ditunjuk oleh kursor. Ya, paham ya teman-teman ya? Sedangkan next footnote berfungsi untuk memantau footnote dan endnote. Jadi fungsi dari next footnote ini adalah memantau footnote dan endnote. Icon ini memiliki down arrow. Nah, ya. Bila diklik akan muncul file yang berisi menu seputar pemantauan footnote dan endnote yang terdapat di seluruh file di dokumen ini. Oke teman-teman ya. Cara prakteknya nanti. Yang terakhir itu adalah Shootnotes. Oke teman-teman, icon Shootnotes digunakan untuk memperlihatkan lokasi catatan, baik footnote maupun endnote. Bila teman-teman mengaktifkan perintah ini, maka sistem akan menampilkan letak catatan dan halaman dokumen yang sedang aktif. Untuk menonaktifkan tampilan tersebut, klik sekali lagi ikon perintah software tersebut. Jadi sebenarnya mudah dan super kita belajar untuk Word. Yang berikut kita masuk pada grup atau ikon perintah pada grup citations dan bibliografi. Oke teman-teman, ikon perintah yang terdapat pada grup citation dan bibliografi digunakan untuk pengelolaan kutipan dan daftar pustaka. Grup ini sangat membantu dalam pengelolaan daftar kutipan dan daftar pustaka yang sering membingungkan kita saat menggarap tulisan kompleks. Saat kita berusaha jujur dalam kutipan daftar pustaka dari buku yang dikutip, maka kita dibuat bingung. Ini contohnya ya. Ini ngambil dari buku mana? Waduh, saya lupa. Biasanya begitu ya teman-teman kasusnya. Di kasus lain, seorang penulis masih perlu mencatat di buku khusus namun baik bagi tidak punya buku yang tersimpan rapi. Ternyata dibawa main sama anak keduanya. Ya, gitu ya. Jadi kita masuk pada ikon yang pertama, itu adalah insert citation. Ya, teman-teman, ini digunakan untuk menyisipkan kutipan langsung pada daerah kursor aktif. Dengan ikon ini, teman-teman tidak melakukan pemformatan secara tradisional. Tentukan letak kursor, klik ikon ini, maka teman-teman akan diharapkan pada sejumlah opsi untuk keperluan menyisipkan dokumen sesuai dengan yang kita mau. Yang berikut, ikon Manage Shortcuts digunakan untuk mengelola seluruh sumber kutipan yang mungkin sudah disiapkan di semua segmen file dokumen. Ini tugasnya. Dan yang berikut, Style berfungsi untuk memilih bentuk bibliografi yang diinginkan. Banyak ya. Teman-teman tidak perlu membuat sendiri bentuk daftar pustaka yang mungkin kita belum memahami. Namun teman-teman pilih format daftar pustaka di sini dan rasakan kemudian dalam memilih format daftar pustaka yang resmi. Dan yang berikut adalah menu bibliografi. Biasanya digunakan untuk menyisipkan daftar pustaka ke dalam file dokumen aktif. Seperti yang telah dijelaskan di atas, daftar pustaka sangat berkaitan dengan kutipan yang telah disiapkan. Mungkin ada baiknya setelah teman-teman sisipkan kutipan langsung, maka teman-teman tidak lupa untuk mengklik ikon bibliografi ini agar tidak perlu lagi mencatat buku tradisional. Oke, kita masuk pada grup yang berikut teman-teman, grup caption.
Oke teman-teman, grup captions secara umum digunakan untuk menyisipkan keterangan mengenai gambar atau ilustrasi yang terdapat dalam dokumen. Dan ikonnya itu ada beberapa ini. Yang pertama adalah insert caption ini. Ya, mana? Digunakan untuk membubuhkan keterangan seputar ilustrasi atau gambar yang sudah disiapkan. Memang kita tahu bahwa gambar cukup membentuk memperjelas atau pembahasan suatu bahasanya. Namun gambar tersebut juga perlu diarahkan dengan sedikit keterangan seputar gambar tersebut. Tidak sembarang teman-teman ya. Bila tidak, mungkin ada sedikit pergeseran pemahaman tentang gambar ilustrasi tersebut. Bila dalam ilustrasi terdapat cewek cantik, mungkin pembaca justru terpaku dengan wajah cewek itu. Ini contoh ya teman-teman ya. Mungkin tidak demikian bila kita membubuhkan keterangan mengenai gambar tersebut. Mungkin teman-teman nanti bisa baca-baca ya. Sedangkan icon insertable of figures ini itu digunakan untuk menyisipkan daftar isi gambar yang disiapkan dalam ini. Karena sampelnya belum ada ya teman-teman, makanya saya cuma memberikan pengenalan saja. Umumnya dalam pembukuan merasa perlu memperkatalog gambar-gambar yang terdapat di buku untuk memudahkan kita pembaca dalam menavigasi seluruh gambar yang ada di sebuah buku. Icon insertable teman-teman of figures digunakan untuk melakukan urusan tersebut, sehingga dengan mudah dapat membuat katalog gambar deskripsi di sebuah buku. Yang berikut, icon perintah cross reference ini berfungsi untuk menyisipkan referensi silang. Namanya jelas cross, itu silang. Tak jarang pengulangan istilah dalam halaman juga perlu dijelaskan kembali di catatan kaki. Namun bagaimana bila hal itu harus diulang 1000 kali atau 100 kali? Nah, disinilah teman-teman fungsi sebenarnya dari icon cross reference tersebut. Teman-teman bisa merujuknya ke footnote atau endnote di dalam halamannya. Sementara icon updatable-nya digunakan untuk melakukan pembaruan terhadap daftar katalog gambar. Yang berikut kita masuk pada grup index. Oke teman-teman, pada grup index ini secara umum fungsinya adalah untuk pengelolaan daftar kata yang dibahas dalam sebuah buku. Yang pertama adalah mark entry. Ini digunakan untuk menandai masukan baru ke dalam suatu dokumen ya. Saat mengedit tulisan, mungkin dihadapkan pada situasi di mana teman-teman bisa perlu membedakan antara kata masukan yang baru dengan kata masukan yang lama. Dan icon perintah mark entry akan membantu teman-teman dalam pengelolaan seputar masukan baru dalam sebuah dokumen. Dengan icon ini, entry kata yang baru akan ditandai dengan warna tertentu sehingga dengan mudah teman-teman bisa membedakan antara masukan kata yang sebelumnya dengan entry kata yang terbaru. Yang berikut, icon insert index ini adalah icon yang digunakan untuk menyisipkan daftar kata atau indeks ke dalam sebuah dokumen. Indeks menggambarkan kata atau istilah yang dibahas dalam tulisan teman-teman. Dengan indeks, teman-teman atau pembaca akan memiliki navigasi untuk mengenal sepintas tentang perbendaharaan sebuah buku. Icon indeks membantu teman-teman dalam pengelolaan indeks di dokumen garapan teman-teman. Dan yang terakhir adalah update index. Ini fungsinya untuk memperbarui daftar indeks terkini. Dan teman-teman, mungkin sampai sini dulu pengenalan menu reference pada Microsoft Word. Dan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini agar channel ini bisa berkembang dan bisa maju dan bisa memberikan video-video menarik kepada teman-teman sekalian.